Aura dingin dan jahat menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam tubuhnya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansian atau sekte singa yang mendalam. Segera, orang bisa mendengar suara, bang, 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 saat banyak mayat meledak. Gumpalan bubur darah mewarnai tanah sampai menjadi sangat merah. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah melupakan perjanjian kita. Tak jauh dari sana, si Tian, yang terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napas saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik si Tian, yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Teriakan marah si Tian tiba-tiba terhenti saat Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Tian meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa yang mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini telah membunuh bahkan kepala sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan si Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk mereka, dan beberapa ahli di kamp sekte singa yang mendalam telah diancam dan dibujuk ke aula jiwa. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa yang mendalam lagi. Tentu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan aliansian. Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Cailin mengerutkan alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Ding dan Xiao Li di samping mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara di luar benteng. Sekarang, kami hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menangani orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius tidak akan menghindari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Aye, bahkan Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas luar biasa. Tak satu pun dari orang yang hadir bisa bersaing dengannya. Karenanya, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini disebut Suehi Tianzun, Tianzun Sungai Darah. Selain itu, dia juga tahu skill agung transformasi darah. Dia mungkin bisa mengontrol darah di tubuh seseorang. Xiao Yan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak satupun dari mereka sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Douzun bintang 6 meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun luka serius si Tian diperhitungkan, teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Guyuran. Lautan darah tiba-tiba beriak saat Xiao Yan sedang berpikir sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan melalui udara kosong. Dia mengambil langkah pada satu waktu dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah dengan tenang menyebar ke seluruh langit. Puncak dari bintang 8 Douzun. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek naik ke wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan dengan kasar mengepalkannya ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Douqi yang agung terlepas dari tubuhnya. Douqi berubah menjadi api ganas yang membungkusnya.
Douki tidak akan dapat memblokir skill agung transformasi darah saya. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Douki Xiaoyan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar saat Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia samar-samar bisa merasakan darahnya akan keluar dari pembuluh mereka. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia merasakan transformasi terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut skill agung transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiaoyan hendak menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat menyadari kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan perasaan mendidih itu lenyap hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sekuat ini. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya skill agung transformasi darah Anda tidak sekuat yang saya bayangkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat dikejutkan ketika tidak ada respon dari tubuh Xiaoyan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Bansheng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiaoyan? Xiaoyan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah terbentuknya segel tersebut, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao? Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao? Tianzun keempat kaget saat melihat tato klan di alis Xiaoyan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang percuma, semua orang tahu itu. Mengapa Xiaoyan bisa memanggil tato klan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Xiaoyan dengan nyaman menghirup udara saat dia merasakan Douki yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang cemberut. Kakinya melangkah ke depan, dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Meskipun skill agung transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiaoyan lenyap. Dia dengan cepat mengambil 3 langkah mundur saat gelombang demi gelombang Douki berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan kejam ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin telapak tangan yang berbau busuk tiba dan ruang itu segera menjadi terdistorsi. Sesosok juga muncul. Itu adalah Xiaoyan. Meskipun posisi Xiaoyan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba keluar. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzun keempat. Metode pertarungan ini tidak melibatkan keahlian apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang! Tinju keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin kepalan tangan Xiaoyan yang sangat panas terlalu berat untuk dia tanggung.
Sepertinya kau tidak akan tahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiao Yan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah Tianzun keempat suram. Matanya menatap kain di tubuh Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiao Yan. Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di kulit Xiao Yan. Tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiao Yan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiao Yan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi ampas. Skill agung transformasi darah, teknik darah pelahap jemuran. Wajah Tianzun keempat terlihat garang. Teriakan jahat bergema di atas tanah seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh seseorang yang lebih lemah dari elit Douzun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang di bawah mulai bersiul, saat itu berubah menjadi gelombang berdarah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura aslinya mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan melonjak. Xiao Yan, jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan aura melonjak Tianzun keempat. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu kejam untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Aura Tianzun keempat saat ini jelas telah melampaui ahli biasa di puncak kelas Douzun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat sudah mencapai kelas Ban Sheng karena hal seperti itu mustahil. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Ban Sheng, tapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari betapa menakutkannya bakat seseorang, mencoba mencapai kelas Ban Sheng bukanlah tugas yang mudah. Langkah pendek ini adalah salah satu yang tak terhitung banyaknya dari individu-individu berbakat yang dibenci dan gagal. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka meninggal. Alasan hal ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah dataran tengah menyebut metode pelatihan unik ini 9 perubahan untuk mengubah Sheng, suci. 9 perubahan yang disebut dapat dianggap sebagai pembilang untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Douzun dan kelas Ban Sheng. Bagaimanapun, jarak antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar antar level untuk membedakan kesulitan. 9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Douqi di dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Douzun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan, adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuh seseorang. Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Douqi terisi kembali.
Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan barulah siklus itu mencapai keadaan lengkap. Dou Qi dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Sheng. Karena itu, beberapa ahli yang telah mencapai tahap ini akan menggambarkan pelatihan yang disembunyikan di puncak kelas Dou Zun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Sheng, suci, setelah melatih 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan ke-9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batasan seseorang. Bayangkan saja jumlah menakutkan Dou Qi yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Dou Zun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk disebut mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Dou Zun, dia adalah puncak perubahan Dou Zun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiao Yan setelah dia mengaktifkan Tato Clan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun ke-4 melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Ban Sheng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun ke-4 mencapai kelas Ban Sheng, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata Tianzun ke-4 juga menjadi merah dengan auranya yang membumbung tinggi. Meskipun keterampilan hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan setelah menggunakannya, tubuh Tianzun ke-4 akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Douang dengan mudah bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun ke-4 biasanya tidak berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan, tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Mengaum. Mata merahnya menatap Xiao Yan. Senyuman tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin keluar dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun ke-4 ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya mengusap di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiao Yan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekumpulan api abu-abu keluar dari mulutnya. Api ini mungkin tidak sekuat 4 api surgawi itu, tetapi itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang telah disempurnakan Xiao Yan. Api transformasi kehidupan. Teknik mengusir api 5 cincin. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi roh api besar 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang keras di atas kepala Xiao Yan. Mengumpulkan. Roh api dengan cepat terbentuk. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi kumparan api 5 warna dengan angin yang berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. HMPH. Telapak jahat setan langit darah. Tianzun ke-4 mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah ditembakkan. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki ditembak dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Itu dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan. Kekuatan telapak tangan darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan yang sangat besar muncul di tempat yang jauh ketika itu masih 10.000 kaki di udara. Xiao Yan, perhatikan bagaimana diri mulia ini akan menghantammu menjadi debu.
Kata-kata yang sombong. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera diganti, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, koil pengusir api 5 cincin. Bas-bas. Koil api 5 warna besar di langit tiba-tiba melesat setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi mengerikan terhanyut di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika hawa dingin datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang mengandung senyum sedingin es muncul di matanya. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut meskipun sikapnya sangat dingin. Dia gagal merasakan saat Xiao Yan pindah. Telapak agung penciptaan surga. Senyuman aneh muncul di wajah Xiao Yan saat dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah darah iblis. Syok muncul di hati Tianzun keempat saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya. Bang! Angin telapak tangan Xiao Yan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tiada tara menyebabkan kutikula darah di tubuh Tianzun keempat retak 1 inci setiap kali. Grup. Meskipun ada kutikula darah iblis yang menghalangi serangan itu, sisa angin masih memaksa Tianzun keempat untuk mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Mencoba untuk pergi. Tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin menyelimuti wajah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Dou Qi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan telapak jahat setan langit darah sebelumnya. Bagaimana bisa Xiao Yan membiarkan dia pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiao Yan mengepakkan bulunya. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat, yang terbang mundur. Xiao Yan mengulurkan tangan dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah Tianzun keempat. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiao Yan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang telah dilepaskan Xiao Yan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Dou itu bahkan menyebabkan dia tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari aula jiwa yang jatuh ke tangan anak nakal ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, teratai api di tangan Xiao Yan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Door. Saat itu melanda Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat itu menghantam Tianzun keempat.